Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Givari Juliandri dari kelas SE 4502. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Kemudian menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sejarah singkat turunnya Al-Quran, proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq. Waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Kemudian wahyu yang selanjutnya diturunkan selama 3 tahun. Kemudian ada pengertian dari hadis. Hadis secara terminologis dimaknai sebagai segala perbuatan dan dilakukan segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, atau berbicara. Kemudian yang ketiga ada ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, pengertian ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Kemudian ada nama-nama lain dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama nama lain dari Al-Quran yaitu Alkitab. Alkitab yang dalam bahasa Arab berarti memang bermakna buku. Kemudian nama lain dari Al-Quran yang kedua adalah Al-Furqan. Al-Furqan memiliki arti pembeda benar dan salah. Kemudian ada nama lain dari hadis yang pertama As-Sunnah. As-Sunnah menurut bahasa berarti jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek. Kemudian nama lain dari hadis juga ada namanya khobar. Khobar menurut bahasa serupa dengan hadis. Ialah berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang yang lain. Kemudian ada isi kandungan Al-Quran. Al-Quran sendiri terdiri dari 30 juz, 114 ayat, 6.236 ayat, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Isi kandungan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk hidup manusia dalam menjalani kehidupan di dunia maupun akhirat. Al-Quran juga sebagai sumber hukum utama agama Islam yang setelahnya ada hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian fungsi dari Al-Quran adalah yang pertama, sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Yang kedua adalah sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui akal. Kemudian yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Kemudian yang keempat adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu kitab Injil, Zabur, maupun Taurat. Kemudian ada beberapa fungsi hadis terhadap kitab suci Al-Quran. Yang pertama adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah merinci ayat Al-Quran yang global atau umum, kemudian mengkhususkannya. Yang ketiga ada menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Dan yang terakhir ada membatasi keumuman ayat Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.